Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, alim ulama, cerdik pandai yang besar tak disebut gelar, yang tak bergelar dipanggil nama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya. Tanpa terasa sudah sampai pula saatnya 1 tahun kita meninggalkan bulan Ramadan. Ini nak balik lagi ke bulan Ramadan. Ini nikmat luar biasa, karena faedah dan manfaat, hikmah dan kebaikan bulan Ramadan kadang-kadang bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Ada 2 orang bersaudara yang salah satunya mati syahid, yang satunya dia sama-sama pergi berjihad. Satu syahid, yang kedua masih hidup. Beberapa tahun setelahnya dia pun meninggal. Ternyata derajatnya lebih tinggi. Lalu ditanyakannya kenapa lebih tinggi? Karena alaysa qad adraka ba'dahu Ramadan kada sinin, bukankah dia sudah setelah meninggalnya ikut berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyil kiram yang rahmati Allah SWT. Pada itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan waktu yang dekat ini kita sampai juga ajal kita ke situ. Tapi jangan pas Ramadan langsung mati lah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakannya. Ma'asyil kiram, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau di saat-saat ini seperti ini sudah terlihat kegembiraan dalam dirinya. Bahkan sejak di awal Sya'ban lagi beliau sudah bersiap-siap dengan banyak berpuasa di bulan ini. Bahkan diriwayatkan tak ada beliau berpuasa sunat di 1 bulan pun yang melebihi banyaknya bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, maknanya adalah mibabit taghlib, artinya yaghlibu, dia berpuasa ghalibus syahr, dia berpuasa sebagian besar bulan Sya'ban. Itu diisi dengan puasa sunat. Mudah-mudahan kita juga sudah melakukannya. Jadi banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ya, sebagai persiapan, sebagai latihan, sehingga ketika datang bulan Ramadan kita tidak lagi memulai dari awal, karena memang start itu berat. Sehingga banyak orang yang dulu atau masa dulu, kini ada juga yang tidak sanggup puasa di hari pertama. Ya padahal lah punya anak, bahkan dah punya cucu kadang. Apa ndak puasa cuma? Puasa tua nak tolak. Ya puasa tua. Jadi ada istilah puasa tua. Andainya kita sebelum Ramadan ini, ya khususnya di bulan Sya'ban bagi yang sudah
Mungkin di sepanjang tahun tidak berpuasa sunat kecuali sedikit, atau mungkin tidak ada sama sekali, tapi minimal di bulan Sya'ban ini dia memulai atau dia awali, sehingga dengan demikian tidak terasa begitu berat baginya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya as-salaf rahimahumullah jami'an, mereka datangnya bulan Ramadan itu bukan ditakuti atau dikhawatirkan. Justru mereka bersenang dan bergembira dengan kedatangannya. Seperti kata Al-Mu'affa ibn Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah ayyuballighahum Ramadana 6 ashhur. Mereka berharap, berdoa kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Wa kanu yata'di'una Allah ba'da Ramadan 6 ashhurin ay yataqabbala minhum. Dan mereka berdoa pula setelah Ramadan 6 bulan lamanya supaya diterima. Masya Allah, kalau begitu sepanjang tahun mereka memikirkan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Itu tandanya Ramadan di hati mereka memiliki tempat yang istimewa. Mungkin di sini lahirnya sebuah hadis yang sering kita dengarkan, tapi hadisnya hadis palsu. Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya para hamba itu tahu apa yang terkandung di bulan Ramadan, mereka pasti akan berkeinginan sepanjang tahun itu bulan Ramadan. Ya, dinisbatkan ke Nabi tidak sahih, tapi mungkin perkataan sebagian mereka. As-salaf, saking besarnya apa yang tergantung di bulan Ramadan. Pernah tidak antum atau kita ini yang selama setahun memikirkan suatu momen, suatu musim, suatu pekerjaan, sesuatu dan sebagainya? Pernah tidak? Tidak pernah? Nombor tunangan dulu sebelum nikah setahun. Tidak pernah setahun lu mikir tu tahu. Itu tak panjang pun. Contoh-contoh tidur boleh. Jale pergi mantu ke Malaysia tan apanya setahun abang perginya di. Ya sabar mah. Itu dalam setahun tu itu dah abelolok kita. Ya. Dek mancai. Macam ini. Cenjol lah nak nanti rumah mencai tu nayok biswa. Kan ya? Tak pernah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan langsung nak nampak langsung heboh kali. Itulah. Dulu tak payah tu dapat tuan-tuan. Setahun tu mikirkan terus sampai Batawi siang jam malam nak lay dapat sesuatu yang membuat mereka bahagia ketika bertemu di pelaminan. Haji ni kalau tak lambat, tak mesti kami lalu, ya kan? Leh pakai penginang tang lah, kan tak lah, tak pakai berak-arak lah, duduk setampik je, akad langsung tak anti kurisi langsung sudah itu tak lepas sandiang tu. Atin puan yang orang tengok dah. Orang nikah bersandiangnya enggak. Saya enggak jahalal baunya. Nah. Jadi le bersandiang tanya. Lai kan taso bezo kan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah.
Apa sebab? Begitu dia berharap hari-hari itu dihitung. Kenapa mereka sangat merindukan hari yang dijanjikan itu? Sebab setiap orang menikah berharap yang perempuan ingin dapat pangeran impian yang hadir setiap saat, yang mengisi relung-relung hatinya, ya, yang bisa tampil senantiasa membelainya, ya, melindungi, mengayominya, dan seterusnya. Sang laki-laki pun berharap dapat bidadari surga. Ya, dianggapnya istrinya nanti jadi bidadari. Kan itu bahasa yang kau tuliskan dalam surat itu, lupa. Hah? Kan itu bidadariku, kan itu kan. Memang itu yang diharapkan. Subhanallah. Kalaulah lamunan seperti ini, lamunan yang rata-rata atau bukan rata, banyak diantaranya lamunan kosong, sebab tidak ada kita yang sempurna di dunia ini. Begitu membuat kita mengisi hati kita berbunga-bunga untuk semakin dekat datangnya, semakin berbunga-bunga hati itu. Badan walaupun tidak makan, loyo dek bakojo, tapi tetap juga tambah gopu. Tambah gopu aja. Lah doke okatunya. Doke okatu pulang, ya. Nah, demikian juga dengan yang di rumah dah bersiap-siap. Itu baru janji-janji yang tak pas, belum pasti. Bagaimana dengan orang yang mengenali janji-janji yang datang dari ilahi yang senantiasa pasti? Innallaha la yukhliful mi'ad. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana kita nak bahagia menyambut datangnya bulan yang penuh berkah ini? Bulan yang penuh berkah ini. Syahrul Mubarak, atakum syahrul Mubarak. Berkata Abu Abdullah Al-Barathi atau Al-Burathi mengatakan, seseorang kalau tahu dia keutamaan sebuah musim, berapa kebaikan yang dia dapatkan, dia akan menghargainya, dia akan merindukannya, dan merasa ringan apapun yang dilakukan deminya. Tapi kalau orang tidak mengetahui keutamaannya dan tidak percaya dengan apa yang dibawanya, maka berat baginya mengamalkannya. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, makanya tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kalau sudah bicara tentang cinta dan sayang, tidak ada yang berat, sayang. Jangankan berkorban harta, jangankan berkorban tenaga, jangankan berkorban tahta, bahkan berkorban nyawa pun siap demi kamu yang kucintai. Sah? Iya enggak? Berapa orang karena cinta dia bisa mengorbankan apa saja. Ada orang yang siap meninggalkan jabatannya sebagai raja demi mendapatkan ratu impiannya. Sah? Biarlah. Berapa banyak orang yang siap berkorban harta, berapa banyak orang yang siap berkorban harta demi mendapatkan gadis impiannya. Wa man khatabal hasna'a sabara 'alal bazli. Siapa yang meminang si cantik mesti sabar keluarkan mahar besar. Sahih? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau kita gambarkan Ramadan ini dengan seorang wanita cantik, tak ada yang secantik bulan Ramadan di antara bulan-bulan itu. Kalau kita gambarkan sebagai musim untuk panen, tidak ada musim yang
meriah dan paling banyak panennya seperti bulan Ramadan. Subhanallah. Pona tutu manggali. Ile pona manggali. Ha? Bilo le wong galeru deh. Ha? Nah, banyak untung tadi. Banyak untung laku cieknya. Nah, bilo barang du laku. Sah? Baca buat orang balik. Baka cotak deh, kok makan baka cotak makan deh. Pona kali. Makanan tak? Ha? Bau buka labis sekali lewat atau wangi. Boleh copek no binangnya nyentuh ekornya tak ada. Semua orang akan gembira. Bahkan yang kita punya pun akan kita jual. Habis makanan kan, tu datang je nak makan di kedai dewa lah. Apa nyawa? Ampunan dan tamaro kau bagi jualan di tamaro, kau meben ke wang lo. Jual. Apa sebab? Karena laku. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Ramadan adalah musim yang Allah jadikan pasarnya bagi orang beriman laku semuanya. Dan lakunya bukan sekadar laku dengan keuntungan besar. Subhanallah. Nabi katakan atau Allah SWT, Nabi meriwayatkan dari Allah SWT berhadis Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Amalan anak Adam itu semua untuknya. Sebenarnya kita beramal untuk Allah, untuk kita. Sebenarnya semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jadikan Ramadan untuk dirinya itu sebagai takrim wa tashrif li Ramadan wa ahli. Illa al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan satu itu dinilai 10 kali lipat. Allah. 10 kali lipat berapa persen untung lu? 10 kali lipat. Modal 1.000 laku 10.000. 1.000%. Bukan 100%. Sah? Uang abang ben piti tang di bank untung 1% sebulannya. Sah? Tang situ deh. Apa sebab? Weh, uang dah awak ni je. Kan uang sabit cakap mah. Dah awak doji. Nah, piti uang tu tang dia di bank untung berapa? 1% sebulan. Kok 1 miliar? Sepertinya 1 miliar berapa je? 1 juta? Tak puan nak tengok video kadang pandang. 1% dari 1 juta, 1 tak 10 juta. Ini 10 juta kali 1 miliar rupiah. Memang tak apa nak tengok sama je ni solo je lah. Nengok angko je pernah tak pernah tengok naninyo tu tak pernah tengok lah angko lainnya menaikkan angko lainnya sehingga buat masalah kadang kawak kan. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. 10 miliar deh Pak Yameton 1.000 lah dulu 1.000 berapa tuang 1.000 ya 1 juta 10.000 nah. Itu untung baru 1%. Orang letakkan uangnya di bank itu bahkan badoso lah tapi apa? Karena berharap untung itu. Nah, bagaimana dengan orang beriman yang titipannya ke Allah Subhanahu wa taala? Ya, satu kebaikan kan tadi 10 kali lipat. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Dia itulah nak berapa persen sih? 700 kali lipat.
700 kali 1. Mana 700 kali 1. 70.000. Iya nanya. Nah, iyalah. 70.000%. Mana kena untung macam itu tuan-tuan? Hah? Dan itu semuanya amanah dan berpahala. Jadi belum lagi bonus yang Allah janjikan. Makanya kak ada piti pada nitip di bank, cak nitip ke Allah, Allah Ta'ala. Nitip di bank dia tu mati yuk sedih tu. Kemana pun anak awak kan nak jadi orang ndak jadi tentu pada tentu nangau pada kenangau ndak ada apa tu mati. Ini seperti yang diceritakan oleh seorang dai dari Arab Saudi. Dai mati apa lo ningen piti hawarisan tu anak-anak 93 juta, tapi rial banyak sekali ya. Jadilah 93 juta. Taponya antu dek nang lo dek kalau lati bawa una mati kan tentu bertanya ke ulama le kan ya ulama mati tentu tanya ke ulama le. Bapa coro warisan ayah kami ko bapaknya 93 juta. Betulnya ayah kalian ada berhutang. Nah, contoh tidak ada hutang tu kan, nya tidak apa nampak yang membepi hutang, jadi tidak jual berhutang. Ini kalau orang tu tidak apa nak berhutang ni agak agak saya kena ni, kena umum bepi hutang. Kan iya sah? Kalau tidak apa nak berhutang, tidak apa nak berhutang ni selama hidupnya ya, tengoklah pasti tidak umum berhutang tu. Dan lah nak cuba. Nah. Walaupun apa nak hutang pun tidak masuk hutang ada. Bayu longnya kan sudah itu lupa aja. Ada. Jadi kalau tidak prestasi bagi saya, orang tidak pernah berhutang tu bukan prestasi bagi saya ya. Antum bebas pilih pendapat saya atau pendapat orang lain tidak. Tidak pernah berhutang tu bukan prestasi. Karena biasanya tidak pernah berhutang, tidak umum baik. Tidak umum baik berhutang. Apa sampai kau kira situ? Hah? Warisan tadi. Oh iya. Ada hutang ayah kalian tidak adanya. Nya tidak apa nak berhutang nya tidak umum baik piutang. Ada wasiat ayah kalian? Jawabannya tidak ada wasiat nak. Taib. Syekh ngusulkan. Kalau tidak salah nak bertigonya laki-laki saudara. Ya. Kalau apa nama 93 tak pas bagi 3 bisa aja pasnya ya. Betulnya ayahnya syekhnya bagaimana kalau ayah kalian buat buennya apa nama wakaf, pahamnya kan boleh anak berwakaf untuk orang tuanya. Buat buen yang 3 juta 90 untuk kalian warisi 3 juta tu kau buat musaji, buat sekolah, ya kan? Ibnu Mas'ud banyak kan dibuat contohnya. Sabu dia je kan. Apa jawaban anak? Cadangan tu. Sanginyo duit tak dulin di nyorenya pula lagi kami. Tak apa nak dia ajun ke anak dia dah bayi 4 dah. Akhirnya tak amu je. Cuba bayangkan. Tak maluan kecil nak. Sabonnya itu minta cakenek tu ayah cik boleh nak, tapi mereka tidak mau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya jangan harap bono ni tuan-tuan. Naknya kalau anak ru ndak disolehkan jak kini, tu sudah itu tahu kayaknya je lupakin Fatihah ndaknya. Saya nyo ndak pernah baca Fatihah. Bila baca Fatihah, sewa wang dak lu. Kan sewa wang dak lu? Tak faham Ustaz. Bahasa wang. Jangan faham. Tak sabun kayaknya bagus Ustaz.
tak apa. Hah? Iya, panggil orang bayi makan, sudah itu buku nasi, kok bisa bayar amplop kan? Nah, itu dia. Nah, ada pandai baca Fatihah, itu kesalahan besar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Itulah. Anak belum tentu bisa diharapkan. Maka kita kalau punya, jangan titip di bank, tapi titip kepada Allah SWT, khususnya di bulan Ramadan. Kaum muslimin. Nah, kembali ke hadis tadi. Biar kita betul-betul merasa indah dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Ya. Tidak merasa khawatir sama sekali, justru merasa senang. Ma'asyarul kiram. Allah katakan dalam hadis qudsi, illa sauma, kecuali puasa. Kalau pahala yang lain 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Apa cara? Salat sebenarnya itu Allah juga kan sebenarnya. Zakat kita bayarkan karena Allah juga. Para ulama menyebutkannya saking puasa itu, karena memang tingkat keikhlasan orang di bulan puasa itu melebihi keikhlasan yang lain. Buktinya di saat orang nggak ada sama sekali, nggak ada uang rumah, uang rumah nggak ada rumah, apalagi orang nggak rumah, ya kan? Uang rumah aja nggak rumah, hanya nggak sekali lah koyang kongkongan kan, buka kulkas banyak condor cindu dalam untuk buku mereka, tapi nggak ketolak mengambil rasa. Tidak ada. Tidak telah ambil rasa. Sebab apa? Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini salah satu tafsirnya oleh ulama, fa innahu li. Ada yang mengatakan fa innahu li, subhanallah. Ada yang mengatakan sebab tidak pernah Tuhan selain Allah orang beribadah kepadanya dengan puasa. Ada orang baca itu. Ada orang gara-gara Tuhannya berpuasa selain umat Islam. Apa yang tontonnya? Contoh-contoh iyo bikin contoh. Kau tidak sabui, tidak tahu selesai. Hah? Kamu tidak tahu dia. Makanya menukil. Ada saya baca sebagian daripada ulama menyebutkan bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan yang diangkat orang selain Allah, mereka beribadah kepadanya dengan puasa. Aduh, sudah cek. Kalau ada ralat kini kok kesalah ustaznya, tak masalah, nyawa siap disalahkan ya. Kan ya? Contoh polisi tentara kan siap salah paknya, siap salah, kita siap disalahkan. Kalau salah siap disalahkan. Jadi orang sujud ruku kepada selain Allah ada kan? Ada. Perlu contoh. Iya, orang sujud ke matahari ada. Sujud ke sapi ada. Sujud ke batang sawit pun ada. Iya, Allah musta'an. Tapi orang berpuasa kepada selain Allah nggak ada. Wallahu a'lam. Ada Ustaz, kalau ada sampai Ustaz, biar kita ralat ini Ustaz. Dan itu pun pertama kali juga saya sampaikan sekarang. Kamu untuk ini masuk udah. Anu panas sampai kecuali sekarang. Bahwasanya ada yang mengatakan tak pernah sebelumnya Allah Tuhan-Tuhan selain Allah diibadahi dengan berpuasa. Makanya Allah katakan fa innahu li. Kalau yang masyhur yang pertama tadi, Yang ketiga ada yang mengatakan saking khususnya puasa itu karena pahalanya tidak ditentukan. Sehingga Allah menyebutnya li litasyrif. Nah, kalau yang Maha Pemurah, yang Maha Kaya, tentu kekayaan Allah Ta'ala-nya. Nah, adik-adik yang tentu kekayaan Allah Ta'ala, kenapa kekayaan Allah Ta'ala? Yang tentu tunjuk tangan. Yang tahu bagaimana kekayaan Allah itu dalam hadis Awid. Tak boleh? Iya, semesta alam buat permisalannya, kenapa? Kan Allah buat permisalan. Itulah jolir. Cuma apa permisalannya?
Nah tentu ini panjang hadis ulun bisa mapal ya. Jangan sawi semesta alam kekayaan kami dan hargai. Weh, semesta alam kekayaannya berapa jumlah? Enggak ambil. Kami kia. Masya Allah. Ikut tak suami miliar dong. Dia jalan nonton gini ya. Ayakallah. Barakallahu fik. Kaum muslimin dan muslimat. Nya kini lah bina pandai je baji. Warna pong nya siganya nya. Karena bisa ada ayat belakang siganya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Memang tak ada sia dalam nak. Cayonya kan? Kalau tak cayo dah bukan ha? Tak ada sia dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Azan. Apa capek no? Ya Allah ya Rabbi. Sampai di mana tadi? Kekayaan Allah itu ya tak bacaan hadis saya terjemahan biar capek. Andainya kalian dari jenis jin dan manusia, dari manusia pertama, dari jin pertama sampai manusia terakhir dan jin terakhir. Siapa jin pertama? Siapa manusia pertama? Wana waswa? Wana waswa? Enggak. Taib kami. Wow. Kami coba. Nabi Adam ya? Enggak salah lah? Nah, iyalah, masya Allah, hayakallah, masya Allah. Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Siapa manusia terakhir? Sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi orang cara kami je lah apa je lah. Wah, Nabi Muhammad tu hargai masya Allah. Tak Nabi Muhammad manusia terakhir lah, tapi tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Gara-gara itu salawat ada kan? Nah, jazakallah khair. Dari manusia pertama terakhir seluruhnya berdiri di satu tempat. Lalu masing-masing berdoa pada Allah, minta apapun dia minta. Iko minta bini ampe, misal kan istana pokoknya kan bebas lah. Nah, lalu kata Allah, saya berikan semuanya apa yang mereka minta. Mana qasadzalika min mulki syai'an illa kama udkhilal mikhyatu fil yammi. Nah, tidaklah mengurangi dari apa yang aku miliki kecuali seperti masukkan ujung jarum ke samudra yang luas. Pandur mada, lihat apa yang terangkat olehnya. Itulah semuanya. Apalagi kita tidak banyak minta kan? Kau siap minta sayangnya lah ya Allah nyinya. Kita tidak banyak minta karena lo empatnya asalnya dapat bini jadilahnya kan itu. Kalau dan agak minta je dulunya agak hapuskan ya Allah minta istri yang salihah, caklah ancak selai kayunya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah yang maha kaya, maha pemurah, maha memiliki, maha memberi, berjanji bahwa pahala puasa itu saya akan berikan. Tidak ditentukan kelipatannya. Kan lah bukti pemurahnya kan? Lah bukti pemurahnya? Lah bukti atau alun? Sudah. Satu kebaikan balasnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Berniat bikin dosa, tidak jadi dibuat, dapat pahala. Berniat bikin pahala, tidak jadi dibuat, tetap dapat pahala. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka oleh sebab itu tidak perlu khawatir bahwa puasa itu adalah pahalanya bighairi hisab. Bighairi hisab. Kalau ada masuk pasu, ustaznya sewa lah lukuran ka 35 juta setahun.
Nya sikol Ustaz dia jual beli sai 1 juta. Toloknya nyewa 35 juta. Tolok. Kena ada tiba telepon uang lalu ya. Cuma tak 35 juta jo. 1 juta sai. 1 juta sai sebulan berapa? Enggak jalan. 3 miliar setahun 36 miliar. 1% untung 36 miliar. Berapa tadi? 30 juta untung setahun. Nak kayo dah? Itu baru segitu. Makanya kalau sampai ada rencana itu, ya, ndak kan dapat sewa ruko 35 juta terus ya. Nah, sekarang Allah buka bagi kita pasar Ramadan. Apapun semuanya serba laku. Azan kita dulu ya. Nah.
Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, sekedar untuk mengingatkan kenapa kita harus berbahagia dengan datangnya Ramadan. Kenapa kita dengan sukacita menyambutnya. Tidak ada yang bersedih. Satu, Ramadan membuat kita diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Tuan-tuan pernah ikut wisuda perguruan tinggi? Dapat sekedar sarjana? Tak pernah. Anak tak pernah juga. Saudara tak pernah juga. Lama tak dia bersiap-siap untuk itu? Kadang tak solat subuh kalimatnya. Tak solat subuh tu ikut. Apa sebabnya? Lama bodak jam malam. Padahal diangkat jadi sarjana, lepas itu jadi ex mahasiswa. Banyak diantaranya selamat menempuh dunia pengangguran. Ya, kan ya? Tapi kalau sarjana selamat menganggur. Apa sebab? Ini kalau lah sarjana tak boleh pakai ladang. Kan ya? Kalau sarjana tak boleh kerja tukang. Apalagi kebalo kambing. Kan ya? Dah baik sudah. Apa sebab awak biasa megang pena, tak megang cabar. Awak biasa baca buku, tak pernah menyungku. Jadi oleh sebab itu berat. Sedangkan peluang untuk jadi pegawai semakin hari semakin sempit. Adapun peluang lah lulus, belum tentu lolos. Lah siap tes tapi tidak buat tes, belum tentu temo. Itu satu kini lebih banyak agaknya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bayangkan antum dengan puasa diangkat setinggi-tinggi derajat. Apa itu? At-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kita dipanggil aja sudah panggilan tinggi, ya nah? Orang-orang beriman. Makanya Islam banyak tak puasa. Iya tak? Apa sebab? Memang puasa untuk orang beriman. Kalau masih Islam jauh, tidak boleh wonang-wonang. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang kelas-kelas itu dan suka pesta. Jadi sebelum Ramadan bergembira menyambut Ramadan. Sudah itu pesta lagi setelah Ramadan, badua di ateban. Nah, Allah musta'an. Orang-orang beriman dah. Justru di Sya'ban ini lebih banyak menahan dari segala kemaksiatan. Masa menyambut Ramadan dengan pergi berhonda berduaan atau buat pentas-pentas kemaksiatan atau disandingkan yang belum mahram ya dengan alasan itu tradisi dan kebudayaan. Di mana kehormatan Ramadan nak kita dapat? Ya di mana kebaikan Ramadan nak kita sambut? Padahal kita menyambutnya dengan yang tidak disenangi oleh sang pemilik Ramadan itu. Tentu nanti laporannya tak apa nang sitannya Ramadannya. Kan itu Pak. Kan Allah lihat kita menyambut Ramadan dengan maksiat.
Allah musta'an. Nah, Ramadan membuat kita naik peringkat setinggi-tingginya. Makanya orang kalau dilantik naik pangkat, gembira enggak? Gembira. Apa sebab? Naik pangkat tambah penghasilan. Iya enggak? Sama. Kita semakin tinggi peringkat dari Islam naik ke iman, naik penghasilan. Enggak. Uang bilonyo rajin sholat ke masjid. Hah? Bilo rajin masjid, bilo beriman. Kalau masih orang Islam bau rajin ke masjid, halu tentu lah. Ya dah. Makanya kebanyakan masjid kosong. Apa sebab? Yang kebanyakan umat Islam. Tidak salah udah memang. Makanya Syekh Muhammad Mutawallim Sya'rawi pernah dikritik oleh seorang ahli orientalis, orang orientalis. Quran kalian itu tidak betul adanya. Apa sebab? Kan Allah katakan ma ja'alallahu 'alal mu'afan wa la yaj'alallahu 'alal wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah takkan jadikan jalan bagi orang kafir menguasai orang-orang beriman. Sah? Coba tengok dunia kini, siapa menguasai? Dunia orang Islam, siapa menguasai? Woi. Hah? Orang-orang kebanyakan adalah orang kafir. Secara umum dunia ini siapa yang menguasai? Orang Islam atau orang kafir? Orang Muslim ikut-ikutan, sah? Orang Islam hanya ikutan, buat doang aturan wa ikuin, dibuat doang undang-undang wa ikuin, dibuat ikuin. Sekarang ya? Nah, aja tengok ada kanan. Kami berkuasa, berarti Quran. Nyenyo ndak nyawa ni kata subhanallah. Nyenyo kafir tadi, nyo orientalis do. Nyo orientalis apa Ustaz? Lupa dia lain tadi. Orientalis doang kafir. Tapi tentu tentang Islam. Dia pelajari Islamnya, tapi untuk mencegah keburukan Islam. Itu dia nampak ayat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Katakan kalau gitu Quran kalian tidak benar. Quran kalian dusta. Sebab hari ini orang Islam itu dikuasai oleh orang kafir semuanya. Bukankah negeri Islam dijajah oleh orang-orang non? Jangan bilang kafir. Tak boleh kan, lakum dinukum waliyadinam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dikuasai. Secara politik dunia semuanya dikuasai oleh orang tak blok timur, blok barat atau non blok yang punya blok. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa kata Syekh? Jawab, betul. Kamu betul, tapi Al-Quran lebih benar. Sebab Allah katakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah kan bilang bukan alal muslimin. Allah tidak bilang orang-orang Islam, tapi orang-orang mukmin. Maka orang beriman itu lebih tinggi daripada orang Islam. Nah, ketika antum terpanggil saja ikut puasa, berarti antum naik peringkat dari muslim menjadi mukmin. Jelas ya? Makanya puasa tidak diterima Allah kecuali daripada imanan wahtisaban. Coba lihat semuanya, man sama Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena iman. Jadi saya bilang kami rata-rata muslimin yang banyak je, yang mukminin sekenek maka penghasilan awak keneknya sebab bau. Ulang lihat. Tentu lah ya empat. Lah ya. Nak kelayan jadi kosong dia. Esok waswa juga lihat insyaallah-nya. Nah, jadi ulang lihat. Kalau naik pangkit naik gaji kan sabut tadi bila awak rajin kamu saja bila beriman
Kalau orang Islam bau, ndak rajin dah. Kan dia. Kalau kamu sajik orang rajin, naik gaji ndak? Naik gaji ndak? Dari 1 menjadi 27. Kan dia? Solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat sendiri. Berapa? 27 derajat. Berapa persen tu? Lah payah lu. 2.700%. Di mana cik gaji naik 2.700 saya? Ha? Makanya wali orang kat awak harus naik pangkat naik gaji kan? Nya 5% naiknya. 5% dari 1 juta berapa? Dia tu jadi. Tak apa nak hitung-hitung perasan Pak Zika, nak apa nak use zakat dia? Nak 50,000. Kau gaji 3 juta berapa naiknya? Ha? 150,000. Tok mau urus habis berapa? Karena habis mati ibu tok mau urus. Lo naik 150. Jadi mal yang pelajari. Tapi kalau dengan Allah kita naik gajinya drastis. Bisa? Tinggi pada gaji pokok naik oleh kan ya? Cecek kalau ada sampai pokok jual awak naik gaji tinggi pada gaji pokok boleh basi mokok kat situ. Kan ya? Basi mokok tu basi mokoknya. Ha? Baca buat syabui. Apa sebab nya gaji 27 kali gaji pokok. Misalnya kalau kau jual di perusahaan sawit misalnya. Kalau di Siko kau jual 3 jutanya sebulan, di Sitan 27 kali 37 juta. Mau pindah dah? Ha? Pertama demo dulu Sikonya kan. Kalau lulus anda pindah ke lain tan. Abi pindah saudara kian masih mokok. Kan ya? Dia apanya beriman. Beriman kepada gaji tadi. Kini kebanyakan kita belum beriman dengan 27 derajat itu. Kadang beriman, kadang tidur. Kan ya? Kadang 87 musajik tu nya. Sudah itu betulnya kawan li tak semua makan waklunya je kan. Akhirnya makan dulu. Ada lo dalil tu nya. Kan ada dalilnya. Makan diutamakan daripada salat. Nabinya buat. Kan ya nabinya buat. Iza uqimatis salat wa hadaral asya fabda'u bil asya. Apabila salat didirikan, datang waktu makan, makanan terhidang, maka mulai makan dahulu. Akhirnya tiap waktu salat dihidang makanannya. Bila hidang bang, lah dekat azan bunyi. Nah, lihat do cara untuk meninggal jemaah. Di kantor macam itu je, berarti sekretaris jam apa pak makan ni? Tu tengok jam ni. Zuhur masuk jam 2.26 misalnya azan kan. Go jam 2.11 turunnya. Agak menurun lah azan mulai kan. Itu dia kalau hadis lah. Iza hadarat ta'am wa uqimatis salah fabda'u bil ta'am. Akhirnya makan. Ada hadisnya. Sudah makan uanglah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sikolah salat. Tiai macam itu. Ada dalil kan? Ada dalil. Jadi kaum muslimin semua. Nah, ketika naik pangkat kita gaji naik. Dan musim naik pangkat itu di bulan Ramadan. Ada lebih tinggi lagi, at-taqwa. La'allakum tattaqun. Ini kalau dibahas Korea, tambah loyo tuan-tuan lamur. Dah jangan bahas panjang-panjang dah. Yang kedua, jangan naik pangkat. Nang konang, naik pangkat, naik gaji. Dan kenaikan gaji di sisi Allah, nang konang tu, naik gaji di Allah Ta'ala, tidak 5%, tidak 10%, tapi hitung ibu-ibu persen. Ya, minimal 10 kali gaji pokok. Tu, tidak Cina dah. Ini tidak senang-senang. Senang. Jadi kaum muslimin, bahkan kok mati waktu itu ya, lah rela mati tu, ya. Adon siap mati bulan Ramadan kah?
Jenda lu tak lalu wujud utang banyak bunyi. Jenda lu kau minta jenda lu memang masalah. Nah, yang kedua kaum muslimin dan muslimat, Ramadan itu membuat timbangan amal kita semakin berat. Apa kan tidur? Gaji nayuk tahu kemboi abu dah. Kan ya? Pencai waktu contoh tadi kan ke Malaysia tadi 1 tahun pe abangnya kan. Nah itu apa 10 nayuk gaji 3 kali lipat nayuk. Dulu 1,000 ringgit sebulan, kini 3,000. Tidak kebawatan yang boroh 30,000 ringgit ditukar ke rupiah, tidak bawa yang boroh. Habis Cina no biar cukai tengok dia. Nah, soalnya cukai piti kan tidak ada, tapi ada juga. Nah, Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apalagi kalau naik gaji 30,000 sebulan. La ilaha illallah. Dia 3,000, dia 30,000 10 lipat. Apalagi sekian-sekian. Tentu berat timbangannya. Kalau buat timbangan iso Allah Subhanahu taala. Hah? Makanya orang-orang itu ketika amalannya mereka tidak risau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil seperti yang hadis tadi, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, tapi Ramadan tak disebutkan kelipatannya. Kaum muslimin, kemudian di bulan Ramadan terdapat satu malam yang bila didapatkan sama dengan beramal 1000 bulan, bahkan lebih baik kata Allah, khairun min alfi syahrin. Makanya orang yang beriman semakin ke ujung semakin semangat, dia semakin semangat. Yang lemah iman semakin ke ujung semakin terlambat. Apa sebab? Tadi kan tayo tertidur sih, tayo dah tidur. Awak kena apa nomor wajah ayo lu balilah. Nah, karena sini tidak ada alasan untuk masalah baju ayo lah tuan-tuan. Kini waktu ngaji aku mau awak datang ni. Wang gale buat baju kah? Kau mak kan dia nak Kak Shopee siap mengantar 24 jam ya. Kak Shopee. Kenalnya? Siapa lah? Kak Lazada. Beliau macam apa nya? Beliau tak nonton dapat kan? Nah, ini mereka memang tak je solat banyak kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memberatkan timbangan amal kita di bulan di akhirat nanti. Kemudian Ramadan itu kaum muslimin adalah menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Menyelamatkan kita ketika melintas di atas jembatan di atas neraka jahanam. Nabi katakan as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Sebagaimana dia menjadi perisai kita, menjadi bentengi kita dari kemaksiatan di dunia, maka dia menjadi perisai kita menghadapi api di akhirat. Dan tidak ada yang seperti puasa pahalanya. Kata bila id alaikum bis-shaumi fa innahu la idla lahu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hendaknya kalian berpuasa karena tidak ada tandingannya puasa itu. Tidak ada tandingannya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. As-shaumu junnah. Man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allah wajhu minan nari 70 kharifah. Ya, siapa yang berpuasa sehari fisabilillah, Allah jauhkan mukanya dari neraka 70 musim, 70 tahun. Subhanallah, semoga Allah selamatkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kemudian as-shaumu syafi'. Puasa itu dan Al-Qur'anul Karim akan beri syafaat pada kita. Jadi awak kan kalau nak berurusan, apalagi urusannya panjang, hari kiamat padang mahsyar tu sainya, tapi jangan salah hitung, sai di situ tu sama dengan 50,000 tahun. Kau nak ngurus KTP antri,
Pona apunnya tuan-tuan ketika lah sampai giliran awak abi okotu atau abi belangko. Tadi dua hati udah tahu Hah? Dia dua hati tadi dapat awak serelo sampai giliran awak abi belangko paknya kan dia kok boleh dapat awak kan dia nah dan sebagainya atau abi okotu dinas itu mau saya antri 2 hari 3 hari mana lama sebulan dan sebagainya iko 50.000 tahun tu tak perlu gaji orang dalam tu tidak perlu orang dalam perlu tak kalau ada orang dalam acu malah tunggunya kan itunya ya dapat soal ada tangan dan tembok tak cinan tak sinan kan di permasalahan iko syarat kau kurang opaknya kau ndak buat dan sebagainya datang puasa datang Al-Quran memberikan syafaat Allah ya awak memang banyak masalah awak sih kan ya awak apa banyak masalah suku buat masalah ndak boleh orang salah sekenek jadi masalahnya tak masalah sono jadi masalah you know. Dulu sebagian orang kalau bawa masalah kayaknya tambah banyak masalah. Awak nak minta pendapat, bawa cara kau set jangan ikut kau. Akhirnya cik masalah jadi 5 jadi. Ada memang tukang bagian itu. Kita banyak masalah. Tapi as-sawmu ya'til as-sawmu wal Qur'an yashfa'an. Makanya antara Ramadan dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan Ramadan tidak bisa dipisahkan karena dua-duanya adalah saling menghidupkan dan bila nanti Ramadan bulan orang yang senantiasa mengisi Ramadan membaca Al-Quranul Karim maka keduanya akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya dan orang yang menginikannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebenarnya masih banyak yang membuat kita berbahagia mendengar ceritanya Ramadan ini kaum muslimin dan muslimat ya alhamdulillah tapi karena waktu yang mungkin takut terlalu panjang maka yang sudah disebutkan itu sebenarnya sudah lebih dari cukup ya satu saja ya kita misalnya naik pangkat nak tambah gaji tadi itulah cukup iya sih makanya bawa nak kuliah lah selesai S1 nak nyambung S2 apa sebab kalau naik strata naik pangkat naik gaji kau selamat gaji kadang sih kan dia dari gaji misalnya di S2 gaji 2 juta 2 juta ketika naik S3 langsung menjadi sejuta mati jadi 3 juta misalnya 1 juta tambahnya tapi tolong tak lolok malam gitu nyolosin ya nah bagaimana dengan tambahan yang tak terbatas dari yang kekayaannya tanpa tidak terbatas. Maka itu kaum muslimin dan muslimat. Apalagi dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan, mudah-mudahan benar-benar kita menyambut kedatangannya dengan hati yang bahagia. Karena musim panen beda dengan musim tanam. Musim tanam enggak payah kene. Tapi kalau musim panen menyelewayo. Kan ya? Ramadan itu bukan musim tanam lagi, tapi musim memanen. Maka orang pasti akan berbahagia dan bergembira menyambutnya. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan segala yang dijanjikan Allah di bulan Ramadan ini. Wallahu waliyut taufiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Kapo? Suwe. Jadi kalau payah enggak jauh kini. Kalau lisanam nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema, tidak sesuai. Ini tidak sesuai dengan tema.
Rasulullah memakai sorban, kenapa sorban tidak disunahkan? Siapa bilang tidak disunahkan? Siapa bilang sorban tidak disunahkan? Hah? Hah? Kenapa dipakai? Nah, tapi sunatnya tentunya. Ya, tapi sunat. Kalau sunat kan tidak wajib lah. Nah, taib. Pertama, tu den guna kah? Den tak bersahabat nak. Taib. Kami pernah waktu belajar hadis tentang imamah yang sorban. Dosen kami orang Saudi, Syekh Mansur Asimari namanya, Abdullah. Yang lain mengatakan sorban itu Ustaz yang balilin atau palo imamah. Kalau nyesenda yang penting asal palo tatutui opola penutui disebut dengan imamah, karena kalimat imamah itu pada amma ya ummu, yaitu amma itu artinya meliputi. Di kopia kan fungsinya sama dengan sorban dah. Tapi kalau mesti aja pakai sorban, bukan main dan pakai. Cuman dan pandai dah, kalau dah nangik tawinya. Mereka batambahnya yang rumah ni batambah aja kain kan dicuci macunyinya kan. Otang cek kopia kalau tambah lah sorban hanya. Nya polon polo tawi. Sang malolo je polo. Bahasa nanti bukanlah rahasia den. Nah, jadi oleh sebab itu Syekh mengatakan sebab orang Arab Saudi imamahnya dililin atau basanjangnya. Arab Saudi contoh sok palo awak kan wantina awak. Makanya ketika dahulu dia iso nih ngomong sok palo itu sosok ngadi batang belakangnya. Ini jubah kan cara mirip-mirip jubah wantina juga timur kan. Nah, semua lama-lama penyesuaian. Jadi jelek. Jadi kopia mewakili sorban menurut penafsiran sebagian ulama tadi. Tapi kalau seandainya harus coba lilin kepala atau pasal nonton ke ngaji nyuci. Sebagainya apa ada mau kayak mana? Nah, nyewa kau sabu dan wali doang solat. Nah itu salah. Nyawa alun nak jadi wali pun boleh. Nah. Alun bisa pakai ke sorban boleh. Jadi setuju dengan pendapat Syekh dan tadi. Maksudnya semua yang dijadikan sebagai penutup kepala itu sudah mewakili sorban. Makanya ulama kita di sini makanya kopi adanya mas sorban tidak masalah. Jadi kalau seandainya kenapa tidak disunahkan? Saya bilang siapa yang bilang tidak disunahkan? Cuma kan ini sifatnya sunnah adiyah yang sifatnya kebiasaan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau kebiasaan pindah ke kebiasaan setiap tempat. Sebab Nabi pakai gamis, tuan-tuan pun pakai gamis. Nah, ada Nabi pakai kaos. Nah, kalau tak kanenya nak boleh tentu deh. Ada Nabi ke jubati. Karena ada lah. Apa nak sunang gamis? Jadi, makanya masalah pakaian Islam hanya mengatur kriteria, tidak mengatur bentuk dan modelnya. Kriterianya tidak sempit, tidak ketat ya. Kemudian tidak membuka aurat, kemudian tidak tembus pandang, tidak transparan. Dan ditambahkan lagi sebagian ulama, ini keadaan umumnya saja. Ada yang spesifik lagi, tidak tasyabbuh dengan orang non muslim. Misalnya pakaian itu khusus keagamaan dia, maka kita tidak tiru mereka. Atau tidak tasyabbuh dengan ahlul fisq, orang-orang fasik. Masa tuan-tuan nak meniru pakaian orang-orang fasik. Nah, seperti misalnya dosa seperti lah ya, uang pakai celana jin sompi, celana jin sompi, sudahlah celana jin le sompi pulor, antu dicedek jin, manis lah udah ni, nah, itu masuk ke dalam.
Nah, kemudian tidak menyerupai laki-laki bagi perempuan dan tidak menyerupai perempuan bagi laki-laki. Nah, sebagian daerah negara atau bangsa pakaian orang tino inyo contoh pakaian orang jantan awak. Pakaian orang jantan inyo contoh pakaian orang tino awak. Kalau tonton pergi ke Afrika, bajunya pakai warna-warna batik, contoh kayak nama awak. Itu loh pakaian lagi sitan. Nah, jadi kalau pergi tonton jadi Afrika sok bini asas pulau ketika pulang kampung. Kan iya tidak kecil mantino deh. Pahamnya dah. Sama aja kalau sitan di Afrika itu ada sebuah negara, tapi tayo tandanya, tapi kabarnya ya berita gembira begitu tuan. Kalau nikahnya lah setahun ndak je bini dua dicampur deh bini. Iya. Nah, jadi setahun bayi waktu dia untuk bini sarang. Iya tuh bini sarang. Setahun kedua mesti bini dua. Cina nang ya. Kalau siko ndak dah. Lah 10 tahun, 20 tahun, jangan cita itu kono. Jangan campur. Bau cito kan. Tuh nak Afrika wak. Acara siko dulu. Nikmati apa yang ada. Baik, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.